Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Marsepa, saya dari Prodi Manajemen semester 2 dengan dosen pengampu Pak Sujana MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bank dan lembaga keuangan. Pokok pembahasan: 1. Inflasi, 2. Otoritas jasa keuangan, 3. Kebijakan moneter. 1. Inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Deflasi adalah proses penurunannya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi yaitu ada asal timbulnya inflasi terbagi jadi dua. Inflasi berasal dari negeri, contohnya defisitnya anggaran bencana. Yang kedua, inflasi berasal dari luar negeri, yaitu kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor yang tinggi. Jenis yang kedua, cakupan pengaruh kenaikan harga, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga beberapa barang tertentu. 2. Inflasi terbuka, kenaikan harga secara keseluruhan. 3. Inflasi tak terkendalikan, inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Jenis yang ketiga, parah tidaknya inflasi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, kurang lebih 10% per tahun. Inflasi sedang 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat 30% sampai 100% per tahun. Inflasi tidak terkendali kurang dari 100% per tahun. Price Index. 1. Untuk mengukur perubahan level harga, histori dari komoditi tertentu perlu diperhitungkan Price Index. Price Index adalah suatu perbandingan antara harga dari beberapa komoditi atau jasa pada beberapa titik waktu dengan harga pada beberapa titik waktu sebelumnya atau base year. Indeks harga yaitu perbandingan perubahan harga tahun tertentu, given years, dengan tahun dasar, based years. Jenis-jenis harga. Jenis-jenis indeks harga. 1. Indeks harga konsumen atau IHK. 2. Indeks harga produsen atau IHP. 3. Indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Ciri-ciri indeks harga. 1. Indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. 2. Penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. 3. Indeks harga ditetapkan oleh sampel dan populasi. 4. Indeks harga dihitung berdasarkan waktu dan kondisi ekonomi stabil. 5. Perhitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100%. 2. Otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagai dimaksud dari undang-undang ini. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi OJK: menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. 3. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang secara langsung dapat dikendalikan oleh pemerintah, serta memiliki dampak langsung pada perekonomian di Indonesia. Kebijakan ekspansi, yaitu kebijakan yang ditunjukkan untuk memperluas kegiatan ekonomi. Easy money policy, menambah jumlah uang beredar. Kebijakan kontraksi, kebijakan yang ditunjukkan untuk mempersempit kegiatan ekonomi. Tight money policy, mengurangi jumlah uang beredar. Bank Indonesia atau Bank Sentral, misi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Sasaran utama memelihara kestabilan moneter. Masalah utama yang dihadapi: 1. Inflasi yang meninggi. 2. Depresiasi nilai rupiah terhadap US dollar. 3. Memperlambat pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.